kembali, halo, jumpa lagi bersama saya Dwi Prianto dalam pembelajaran bahasa Jerman online untuk level pemula 2 atau A2. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi persiapan ujian A2 kita. Namun kali ini kita akan membahas aspek yang berbeda. Kemarin-kemarin kita sudah membahas aspek menulis atau schreiben. Kali ini kita membahas aspek berikutnya yaitu sprechen atau berbicara. Dan pada aspek ini diujikan 3 bagian. Ada bagian 1, bagian 2, dan bagian ketiga. Nah, kita akan membahas bagian yang pertama. Dan pada bagian pertama ini temanya adalah Fragen stellen und beantworten. Atau dalam bahasa Indonesia adalah menanyakan pertanyaan-pertanyaan dan menjawabnya. Jadi, kalian akan mendapatkan soal seperti ini. Saya bacakan ya. Sie bekommen 4 Karten und stellen mit diesen 4 Karten 4 Fragen. Ihr Partner oder Ihre Partnerin antwortet. Dann stellt Ihr Partner oder Ihre Partnerin 4 Fragen und Sie antworten. Jadi Anda mendapatkan 4 kartu. Nah, di gambar ada 4 kartunya ya. Kemudian Anda harus membuat pertanyaan sesuai dengan 4 kartu yang kalian pegang ya. Jadi kalian dan teman kalian mendapatkan 4 kartu yang berbeda-beda ya di sini. Jadi ujian di sini berpasang-pasangan ya. Ihr Partner oder Ihre Partnerin antwortet. Jadi pasangan kalian harus menjawab pertanyaan kalian. Dan stellt Ihr Partner oder Ihre Partnerin 4 Fragen und Sie antworten. Kemudian giliran teman kalian atau partner kalian yang mengajukan pertanyaan dan kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari partner kalian. Oke, itu aturan mainnya ya, jelas ya. Di sini saya kasih contoh, kalian mendapatkan 4 kartu seperti ini. Dan kartu ini kalian pegang secara rahasia, jadi teman kalian nggak bisa ngintip. Nah, di sini kita punya tema Geburtstag, Wohnort, Schule, Hobi. Oke. Nah, apa sih perbedaannya dengan ujian A1? Dulu kan juga ada kasih pertanyaan, kemudian kasih jawaban. Perbedaannya gini, kalau di A2 ini kalian harus memberikan jawaban secara detail atau secara rinci. Kalau bisa dijawab dalam 3 kalimat, itu tips dari saya ya. Kalau bisa 3 kalimat untuk masing-masing pertanyaan. Nah, saya akan kasih contoh-contoh gimana sih menyusun pertanyaan dari tema-tema berikut yang ada di kartu dan bagaimana menjawabnya. Oke, langsung kita pergi ke slide berikutnya. Kita akan membahas tema pertama yaitu Geburtstag. Saya di sini ngasih contoh bagaimana menanyakan sesuatu dengan tema Geburtstag dan bagaimana jawabannya. Saya kasih pertanyaan, Wie feierst du deinen Geburtstag? Jawabannya adalah, Ich feiere mit meinen Freunden. Wir machen eine Party und grillen etwas. Ich bekomme immer die Geschenke von ihnen. Ya, jadi jawabannya nggak cuma 1 kalimat pendek gitu ya, tapi lebih detail ya dalam 3 kalimat. Ya, bagaimana kamu merayakan hari ulang tahunmu? Nah, di sini saya menjawab, saya merayakan dengan teman-teman. Ya, ich feiere mit meinen Freunden. Kita membuat pesta, wir machen eine Party und grillen etwas, dan memanggang sesuatu. Ich bekomme immer die Geschenke von ihnen. Saya selalu mendapatkan hadiah dari mereka. Panjang ya jawabannya ya. Oke, tema kedua, Schule, ya sekolah. Welche Schule besuchst du? Sekolah yang mana yang kamu kunjungi? Nah, di sini saya kasih jawaban, Ich besuche eine SMA. Sie ist wie ein Gymnasium in Deutschland. Meine SMA liegt an Jalan Pramuka. Ya, saya mengunjungi sebuah SMA. Tapi gini ya, kalau besuchen dalam konteks sekolah itu kayak pergi ke sekolah gitu ya, atau menghadiri sekolah gitu ya.
Oke, saya mengunjungi sebuah SMA. Jadi saya hadir di sekolah SMA. Itu adalah seperti gymnasium di Jerman. Ya, jadi Jerman itu punya sistem pendidikan yang berbeda, nggak sama kayak di Indonesia. Jadi di sana itu SD berlangsung 4 tahun ya, Grundschule itu 4 tahun. Kemudian setelah itu orang bisa memilih untuk pergi ke gymnasium. Jadi nggak ada kayak SMP, SMA di seperti di Indonesia gitu ya, nggak seperti itu ya. Kemudian selain gymnasium, orang bisa memilih ke Realschule atau Hauptschule ya. Kalau Realschule itu lebih singkat ya, dan Hauptschule itu lebih singkat ya dari gymnasium. Oke, saya nggak akan panjang lebar kalau saya mau jelaskan detail. Mungkin ya, saya ingin menjelaskan detail, tapi next mal ya, lain kali. Oke, saya lanjut. Meine SMA liegt an Jalan Pramuka. SMA saya terletak di Jalan Pramuka. Jadi kalau alamatnya dalam bahasa Indonesia ini sengaja ya, kalian nggak usah pakai Straße ya. Memang Straße artinya jalan dalam bahasa Indonesia, tapi kalau alamat itu baiknya nggak usah diterjemahin ya, Jalan Pramuka gitu aja ya. Oke, machen wir weiter. Di sini kita punya tema lanjutan yaitu Wohnort ya. Wohnort itu apa? Tempat tinggal ya. Wohnen itu tinggal, Ort itu tempat ya. Di sini saya punya contoh pertanyaan, wo wohnst du? Ya gampang ya. Di mana kamu tinggal? Ini A1 dulu waktu kita belajar perkenalan pertama kali kita sempat belajar ya. Di mana kamu tinggal, di mana Anda tinggal. Wo wohnst du? Wo wohnen Sie? Ya, dulu kita belajar waktu A1. Namun jawabannya panjang ya. Ich wohne an Jalan Lonta Nummer 87. Mein Haus liegt gegenüber einer Grundschule. Ich wohne in der Stadt. Oke, saya tinggal di Jalan Lontar nomor 87 nomor 87. Rumah saya liegt gegenüber, berseberangan dengan sekolah dasar. Ich wohne in der Stadt. Saya tinggal di kota. Jelas ya? Jadi pertanyaannya mungkin simple tapi jawabannya panjang. Kayaknya lebih susah menjawabnya daripada ngasih pertanyaan. Nah, di sini kalian dituntut untuk membuat ide secara mandiri dan spontan ya. Jadi setiap pertanyaan itu kalau bisa kalian jawab dalam 3 kalimat. Good. Mach mal weiter. Di sini saya ada tema, ini tema yang terakhir yang kita pelajari pada hari ini, yaitu hobi, ya, kegemaran. Pertanyaannya adalah, was ist dein Hobby? Jawabannya adalah, ich mache gerne Musik. Ich spiele sehr gut Gitarre. Aber ich kann auch ein bisschen Klavier spielen. Ya. Di sini saya jawab, saya suka bikin musik, artinya saya suka main musik, ya. Ich spiele sehr gut Gitarre. Saya bermain bagus gitar ya. Saya bermain gitar dengan baik ya. Mungkin dewa gitar kayak siapa? Alif Bata gitu ya. Tapi saya juga bisa sedikit main piano ya. Tapi ini cuma contoh jawaban ya. Kalau saya Dwi sebenarnya nggak bisa itu main alat-alat musik ya. Ini cuma contoh aja. Oke, saya pikir demikianlah apa yang kita bahas pada hari ini tentang persiapan ujian A2 untuk aspek berbicara. Terima kasih sudah belajar bersama. Saya harap bagi yang mempersiapkan diri untuk ujiannya bisa lulus dengan baik. Dan channel Les Jerman gratis ini membantu kalian dengan baik. Saya Dwi Prianto mengucapkan Tschüss und bis zum nächsten Mal.